Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ainur Rasyidi, Prodi Hukum Keluarga. Di sini saya akan menyampaikan dari bagian artikel saya, yakni hukum yang ada di Turki tentang hukum keluarga. Nah, yang di sini yang ada di bagian saya, yakni pada nomor 75, yaitu legalitas Muslim. Turki menunjukkan bahwa orang-orang Turki pada umumnya telah menyelaraskan unsur-unsur demokrasi dan Islam. Juga telah menunjukkan bahwa keduanya tidak tentu saling eksklusif. Sekarang giliran elit penguasa yang bernama Jacobin untuk datang berdamai dengan realitas sosial, hukum, dan untuk menunjukkan bahwa kemungkinan untuk menggabungkan unsur-unsur demokrasi, masyarakat sipil, multikulturalisme, hak asasi manusia, dan kemalisme, mengakui bahwa sekarang ini zaman postmodern dan pluralisme hukum ada di sini untuk tetap di mana pluralitas budaya itu ada. Nah, sebelumnya di sini apa itu kemalisme? Jadi kemalisme di sini adalah sebuah paham yang berada di Turki. Nah, dalam kemalisme ini mempunyai 6 pilar, yakni republikanisme, yang kedua populisme, yang ketiga nasionalisme, yang keempat laisisme, yang kelima statisme, dan yang keenam reformisme. Nah, di sini sebelumnya akan saya uraikan sedikit apa itu kemalisme. Jadi kemalisme adalah ideologi pendirian Republik Turki. Kemalisme yang diimplementasikan oleh Mustafa Kemal atau didefinisikan dengan reformasi pembersihan politik, sosial, budaya, dan agama yang dirancang untuk memisahkan negara Turki baru dari pendahulunya maksudnya ya, dari pendahulunya, yakni zaman Utsmaniyah, dan untuk menerapkan paham tersebut. Nah, untuk yang pertama, pilar yang pertama dari kemalisme tadi, yaitu yang pertama republikanisme. Apa itu republikanisme? Yakni ideologi yang mendasari sebuah negara republik di mana kepala negara yang dilantik adalah bukan karena keturunan seperti pada sistem monarki, akan tetapi melalui pemilihan umum. Nah, untuk pilar yang kedua yakni populisme. Apa itu populisme? Populisme adalah sejumlah pendekatan politik yang dengan sengaja menyebut kepentingannya untuk rakyat, yang seringkali dilawankan dengan kepentingan suatu kelompok yang disebut elit. Nah, dengan kata-kata kepentingan untuk rakyat ini, yang kita pahami adalah intinya itu merakyat sifatnya. Jadi paham-paham untuk pemerintah itu agar bisa merakyat. Untuk yang ketiga yakni nasionalisme. Nasionalisme adalah gerakan yang mengedepankan kepentingan negara tertentu, terutama dengan tujuan mendapatkan dan mempertahankan kedaulatan bangsa atas tanah airnya. Untuk kemudian pilar yang keempat, yakni laisisme adalah paham yang bentuk pelaksanaannya memisahkan antara kekuasaan politik administratif suatu negara dari kekuasaan religius atau agama-agama. Jadi di sini laisisme ini paham yang memisahkan antara agama dengan politik. Jadi hukum-hukum yang ada itu lebih mengacu pada hukum negara itu sendiri, jadi tidak ada campur baur dari agama. Untuk yang kelima, statisme. Statisme adalah suatu paham dalam pemikiran politik yang menjadikan negara sebagai pusat segala kekuasaan. Itu pasti ya. Jadi statisme itu berfokus pada suatu yang menjadikan sebagai pusat dari negara itu sendiri. Untuk yang keenam yakni reformisme. Apa itu reformisme? Reformisme adalah suatu keyakinan bahwa perubahan secara bertahap melalui serta
di pause. Ya, jadi untuk yang pilar keenam reformisme. Apa itu reformisme? Reformisme adalah keyakinan bahwa perubahan secara bertahap melalui serta di dalam institusi yang ada secara pasti dapat mengubah sistem ekonomi dan struktur politik fundamental masyarakat, yang pada intinya yakni perubahan itu pasti akan dimunculkan oleh kita maupun pemerintah. Jadi sekian dari saya tentang pemaparan bagian saya halaman 20. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf barangkali ada kata-kata yang salah. Ya banyak ya, kata-kata yang salah banyak untuk khususnya pada ibu dosen tercinta yakni Bu Naili Haja Nabila Naili. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.